Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Septian Nurhuljana, NIM 20233311038 dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Bahasa Indonesia, yaitu karya ilmiah artikel populer yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bahasa adalah suatu sarana komunikasi lisan dan tulisan. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak ada hubungannya dengan status sosial atau nilai. Ketika nilai-nilai dan kedudukan suatu bahasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka tidak mungkin ditinggalkan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sejak 17 Agustus 1945 saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting sebagai simbol kebanggaan dan jati diri bangsa. Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang menjadi nasionalisme. Dalam bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia mengagungkan harga diri dan nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia membanggakan dan membangun Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia membina dan menjaga kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Selain bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia dinilai sebagai simbol jati diri bangsa yang tinggi. Salah satu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah selain sebagai simbol bangga bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang identitas nasional. Dari kedua peran tersebut, peran terakhir lebih terlihat jelas dan tidak menimbulkan banyak masalah. Justru karena peran kedua nilai bangsa Indonesia bisa bangga dan menonjol dibanding bangsa lain. Bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa mempersatu, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Di dalam perkembangan, bahasa Indonesia menduduki sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Sejak adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sendiri menjalankan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dengan itu, menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan Indonesia yang berbagai etnis. Dengan kehadiran bahasa Indonesia di tengah ratusan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen bagi etnis yang menggunakannya. Justru sebaliknya, kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penegak ego kesukuan. Selanjutnya ada pembahasan. Bahasa Indonesia merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia. Identitas nasional mengacu pada ciri-ciri suatu bangsa, cara hidup, karakter, filosofi nasional, dan ideologi yang mewakilinya. Identitas nasional membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain dan memudahkan untuk membuatnya mudah dikenali. Selain bahasa Indonesia, identitas nasional Indonesia meliputi bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan, semboyan nasional. Pancasila juga merupakan identitas nasional Indonesia sebagai dasar filsafat nasional. Faktor pembentuk jati diri bangsa Indonesia meliputi sejarah, budaya, dan faktor subjek seperti faktor sosial, faktor politik, dan faktor budaya. Fishman Shutdown 2003 halaman 5 menyebutkan proses penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa nasional sebagai proses yang ajaib di mana penutur yang bukan penutur asli bahasa tersebut sukses diyakini untuk menerima bahasa Indonesia yang bukan merupakan bahasa ibu mereka, menjadikan bahasa pemersatu dan bagian dari identitas mereka. Indonesia bukanlah satu-satunya
yang dibangun atas dasar keberagaman, khususnya keberagaman bangsa. Khususnya keberagaman bahasa. Beberapa negara di dunia tidak berhasil mengangkat salah satu bahasa yang ada di negara mereka menjadi bahasa nasional dan bahasa pemersatu dengan mendapat penerima yang baik dari masyarakat yang bukan penutur bahasa tersebut. Dalam sosiolinguistik, bahasa tidak semata dipandang sebagai sistem bunyi, tapi juga dapat dilihat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dan sudah melekat pada manusia dan masyarakat. Edward 2009 halaman 54 menyebutkan ada hal lain dari bahasa selain fungsinya untuk berkomunikasi, yang artinya ada hubungan lain dalam bahasa yang menunjukkan adanya hubungan bahasa yang identitas. Untuk bisa membedakan seorang dari mana, identitas melalui fisik saja tidaklah cukup. Seseorang yang berasal dari Jawa Barat memiliki banyak perbedaan secara fisik dengan seorang yang berasal dari Jawa Tengah. Terlebih migrasi dari suatu daerah ke suatu daerah lain menjadi bagian dari masyarakat modern. Oleh karena itu, pengklarifikasian identitas seseorang yang dapat juga dilihat dari bahasanya. Hubungan dan identitas bahasa dan identitas memiliki hubungan yang sangat erat. Ilustrasi untuk menggambarkan hubungan bahasa dan identitas adalah penggunaan nama yang diberikan kepada seseorang dapat berfungsi sebagai alat identifikasi. Pada tahun 1930 sampai 1950-an, penggunaan bahasa Indonesia adalah sebuah pilihan politis untuk menunjukkan simbol nasionalisme dan perlawanan pada Belanda. Jantin 2018. Hal ini dilakukan para putra-putri bangsa menunjukkan identitas keindonesiaannya. Masyarakat dari kaum pelajar jauh lebih fasih berbahasa Belanda. Kalaupun ada yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, masih terdengar seperti bahasa Melayu, seperti yang digunakan oleh para sastrawan. Hal ini dilaksanakan agar keberadaan bahasa daerah tidak terganti. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sebagai mana dijamin dalam Undang-Undang Pelestarian Bahasa Daerah Republik Indonesia melihat mayoritas penduduk Indonesia ada bilingual. Dilihat dari bahasanya, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia setidaknya mempunyai dua identitas, yaitu identitas etnis dan identitas nasional. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentunya mempunyai peranan penting dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia. Dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bahasa nasional dan otomatis menjadi identitas nasional, kita sebagai masyarakat Indonesia patut berbangga atas pencapaian yang kita peroleh. Di Kanada, bahasa Prancis dan bahasa Inggris bersaing untuk mendapatkan pengaruh agar menjadi bahasa resmi negara tersebut. Hingga saat ini tidak ada kalah atau menang. Solusinya adalah dengan menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi di Quebec dan bahasa Inggris di wilayah lain. Ada beberapa bahasa pesaing di Singapura seperti Malaysia, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Pemerintah Singapura memutuskan untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Di Belgia, Prancis, Belanda, dan Jerman merebut posisi dominan sebagai bahasa konstitusi. Reharjo 2010. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai peluang yang baik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan memperkuat jati diri bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia. Nenek moyang kita memberikan contoh yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas keuntungan. Jauh lebih banyak penutur bahasa Jawa yang dengan
antusias menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa baru untuk menjadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Selanjutnya, seluruh masyarakat Indonesia mengakui jati diri etnisnya dan jati diri sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Bagian terakhir, kesimpulan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia menjadi identitas nasional Indonesia melalui sejarah perjuangan dan kesepakatan yang disebut Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Identitas nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, keberagaman, suku, bangsa, dan budaya, yang semuanya berkontribusi dalam menumpuk rasa nasionalisme dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pemersatuan bangsa Indonesia dan memperkuat identitas nasional. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.